Hey guys, aku Cinta. Gue Irsyad, kita dari cast film Mati Anak. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal film kita di Movie Talk. For me, kalau aku sih, ini kan film horor pertama aku. And not only that, aku orang yang sangat peduli dengan fans aku, dan aku tahun lalu waktu ngambil film ini ngerasa aku pengen ngasih hadiah ke fans-fans aku, dan aku tahu bahwa horor itu salah satu genre paling besar di Indonesia. So aku pikir, why not? Dan habis itu MD dan aku meeting bareng, dan mereka bilang, look, kita punya script yang menurut kita bagus banget, and kamu baca, if you like it, let us know. Dan kenapa aku suka film Mati Anak ini, karena menurut aku it's unique dan beda sama kebanyakan film horor yang kita lihat. Tapi kalau di film ini fokusnya sebenarnya bukan di hantu-hantunya, tapi anak misterius yang namanya Andi. And banyak elemen surprise-nya juga di film ini, karena nanti audiensnya bakal tahu bahwa sebenarnya bukan hantu-hantunya yang jahat. Ada variable lain yang bikin bisa dibilang hantu-hantunya marah, dan itu bukan sesuatu yang mistik gitu. Yang pasti Enggak ini sih. gak ada hubungannya sama film Jelangkung. This is completely different. Kita juga actually baru tahu mungkin seminggu yang lalu ada yang nanya, Mati Anak itu sequelnya dari film ini, bukan? Kita yang no, enggak. And no, ini bukan Mati Anak, bukan hantu spesial, bukan. Cuma judul aja. Iya, judul aja. Mungkin karena film ini banyak anak-anaknya gitu. Untuk pendekatan ke tiap karakternya itu ada gue pakai beda referensi sih. Kalau misalkan hubungan gue sama Ina, kan gue sebagai Jaka, dia sebagai Ina, itu gue dari Stranger Things butuh juga proses yang agak PR buat gue untuk bisa dapet karakter itu. Kalau buat karakter aku Ina, mungkin dari physical appearance, sesuatu yang belum pernah aku lakuin dan menurut aku fact yang menarik banget. Di film Mati Anak ini aku sama sekali nggak pakai makeup. Itu pertama, no foundation, no powder, nothing, really bare face. Jadi menurut aku itu satu hal yang keren, karena aku harus bisa belajar untuk confident tanpa makeup. And not only that, itu bikin filmnya lebih realistic lagi, karena emang misalnya gadis di desa tahun 90-an kayaknya nggak mungkin kan pakai eyeshadow, shading, foundation, blush on. So it's very realistic. Kalau personally kita berdua belum nonton final product filmnya, tapi kita udah sempat ADR waktu itu, jadi kita sempat lihat beberapa scene, dubbing, dan kita sempat juga lihat quality gambarnya, dan so far dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita udah shooting, I feel like it can be a solid movie gitu, ya. Yeah. Kalau dari gue hal yang menyenangkannya itu dari pas workshop dan readingnya juga pun dia bilang ke gue, karena mungkin dulu dia kan pernah jadi aktor juga kan, jadi dia ngerasain apa yang gue rasain juga, jadi dia bener-bener ngerangkul dan ngajak gue tuh untuk ngebangun suatu karakter tuh bareng-bareng gitu, dan dia bener-bener turun tangan dan ngebantu banget. Kalau aku personally yang aku suka banget tentang produksi film ini, Derby directornya dan juga Will produsernya, mereka karena masih muda dan millennial, mereka sangat open minded. Mungkin kadang-kadang kan kalau kita syuting film, director, penulis dan lain-lain, mereka ngerasa paling benar, so mereka nggak mau dengerin input orang lain. But they were so cooperative, dan kalau kita punya ide sesuatu dan mereka ngerasa cocok buat filmnya, mereka biasanya selalu dengerin opinion kita dan mereka masukin ke jalan ceritanya. So that was really cool. Selain itu, aku sama Irsyad udah sering ngomong ini di beberapa interview, tapi example terbaik itu waktu ending film Mati Anak.
Sebenarnya di script udah ada cerita gimana ending filmnya, tapi waktu itu udah mau sunrise, kita buru-buru dan kita perlu scene malam tapi udah matahari udah mau keluar, dan tiba-tiba aku punya ide untuk gimana bikin ending filmnya menurut aku lebih suspenseful lagi buat penonton. Last minute on the spot kita rubah akhir film Mati Anak yang harusnya yang ditulis di script, kita pakai ide yang kita punya di saat itu juga, dan menurut aku malahan karena spontaneity itu film Mati Anak bakal lebih bagus lagi. Dan kalau bukan karena Derby open minded dan benar-benar egonya nggak tinggi dan dia benar-benar respect pemain-pemain, akhirnya kita bisa bikin film yang kita semua suka dan bangga gitu. Selain horor, di sini juga ada drama juga dari sisi Jaka dan Ina, terus ada romansnya, terus ada juga kekeluargaan karena kan ini di panti asuhan kan, dan mereka di situ harus saling mengayomi, dipandu oleh kakak Ina di panti asuhan itu. Gitu. Dan satu hal lagi yang menurut aku penting banget dan mungkin orang-orang yang benar-benar passionate soal film bakal ngerti ini juga. Kebanyakan film horor kadang-kadang kalau kita lihat karakter mereka dari awal sampai akhir, mereka itu they're so one dimensional. Jadi dari awal sampai akhir film mereka karakternya sebenarnya nggak berubah gitu-gitu aja. Tapi aku rasa di film Mati Anak ini kebanyakan karakternya three dimensional. Guys, jangan lupa untuk nonton film Mati Anak tanggal 28 Maret 2019 di seluruh bioskop Indonesia.